Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maurdwi Faudriani dengan NIM 22 13426. Alhamdulillah di kesempatan kali ini diberi kesempatan untuk membuat learning journal ke-7. Learning journal ke-7 ini adalah learning journal terakhir dari presentator dan juga learning journal sebelum UTS. Nah, di pertemuan kemarin, seperti biasa, ada 3 orang yang akan maju untuk public speaking dengan durasi waktu 10 menit. Dan kemarin adalah pengalaman pertama buat kami, karena ada dari public speaker yang menampilkan gaya public speaker yang berbeda, yaitu Siti Jia Fadila. Ia berperan sebagai jurnalis dalam sebuah acara. Jadi itu sebuah pengalaman pertama buat kita karena sebelum-sebelumnya belum ada yang menampilkan. Nah, di pertemuan kemarin itu membahas mengenai urgensi, gaya, dan juga persiapan dari public speaking. Kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama itu ada urgensi. Urgensi adalah kepentingan yang ada kepentingan dalam public speaking. Urgensi dalam public speaking sangat memperhatikan bagaimana peran public speaking tersebut bagi individu. Nah, public speaking memiliki kepentingan yang pertama adalah untuk kepercayaan diri. Individu yang memiliki kemampuan public speaking yang baik tentu memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, ini maksudnya individu yang memiliki kemampuan public speaking akan lebih percaya diri apabila dipersilahkan untuk berbicara di depan umum. Yang kedua, urgensi dari public speaking adalah kemampuan komunikasi yang baik kepada orang lain. Seorang yang mampu berbicara di depan umum tentu sudah melewati banyak hal, dan tentu komunikasi yang dimilikinya pun baik. Apabila individu memiliki komunikasi yang baik, akan lebih memudahkan seorang tersebut untuk menyampaikan pesan atau informasi yang dimilikinya secara lancar. Yang artinya tidak ada keterhambatan dalam mengkomunikasikan ide atau gagasan. Yang ketiga adalah meningkatkan interaksi dengan sesama. Orang yang memiliki kemampuan public speaking yang baik tentu akan lebih mudah berbaur dengan orang lainnya karena seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk selalu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah dapat meyakinkan dan mempengaruhi seseorang. Tentu tujuan utama dari public speaking adalah untuk mempengaruhi audiens. Nah, di sini peran seorang yang memiliki kemampuan public speaking itu bisa mempengaruhi atau meyakinkan seseorang dengan apa yang kita ucapkan. Dan yang terakhir adalah memiliki sifat kepemimpinan. Coba kita lihat sekeliling kita. Kita lihat orang-orang yang memang terlihat dominan. Nah, orang-orang yang dominan tersebut tentu memiliki kemampuan berbicara. Mereka pandai dan juga percaya diri dengan apa yang dibicarakannya. Nah, orang-orang yang memiliki kemampuan bicara ini tentu akan lebih mudah menyampaikan gagasan atau idenya. Dan hal ini juga bisa digunakan sebagai kunci mereka untuk menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin harus mampu berbicara untuk mempengaruhi dan juga meyakinkan anggotanya. Setelah urgensi, ada gaya-gaya public speaking. Sebenarnya gaya-gaya public speaking ini banyak banget, dan juga tentu public speaking ini gayanya disesuaikan dengan audiensnya. Nah, gaya yang pertama adalah gaya cerita atau storytelling. Gaya cerita ini sebenarnya lebih kepada public speaker bercerita di depan publik. Dengan menceritakan suatu kejadian atau suatu fenomena. Nah, selanjutnya adalah gaya visual.
Gaya visual ini bisa digunakan oleh semua kalangan, tapi khususnya digunakan di kalangan anak-anak atau remaja. Biasanya, penggunaan gaya visual ini dilakukan untuk mempengaruhi atau memberikan informasi kepada anak-anak. Karena anak-anak lebih cenderung tertarik dan juga paham apabila diberi visual, entah itu video, audio, atau lain sebagainya. Ketiga adalah gaya pelatih. Nah, kalau misalnya kita ikut kegiatan kepemimpinan, tentu kita akan melihat bagaimana pembicaranya itu berbicara bagaimana melatih kita menjadi seorang pemimpin. Terakhir adalah gaya presentasi. Gaya presentasinya adalah gaya umum yang memang biasanya banyak digunakan, entah itu untuk kegiatan seminar, kegiatan belajar mengajar, dan lain sebagainya. Semua gaya ini bisa disesuaikan dengan bagaimana kondisi audiensnya, dan juga penggunaan gaya dalam public speaking itu tidak bersifat kaku. Artinya ketika public speaking tidak hanya menggunakan satu gaya saja, tapi bisa menggunakan beberapa gaya. Contohnya ketika ada seorang pembicara itu menggunakan gaya presentasi. Nah, kemudian dalam gaya presentasi itu di akhir cerita ia menggunakan gaya cerita untuk mencairkan suasana. Artinya gaya dalam public speaking tidak hanya terpaku pada satu gaya saja, namun bisa menggunakan beberapa gaya. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah persiapan dalam public speaking. Ketika kita hendak berbicara di depan umum, tentu ada beberapa persiapan yang harus disiapkan. Yang pertama adalah pengenalan audiens. Mengenal audiens memiliki peran penting dalam gaya dan juga dalam public speaking kita. Maksudnya, ketika kita mengetahui siapa audiens kita, tentu kita akan tahu gaya, kemudian tema apa yang diangkat untuk audiens tersebut. Kita ambil contohnya adalah ketika audiens kita seorang remaja, tentu tema dan juga pembawaan bicara kita pun harus menyesuaikan dengan gayanya, dengan gaya remaja. Hal ini dilakukan karena untuk menarik perhatian dari remaja tersebut agar bisa mendengar dan juga menerima informasi dari apa yang kita sampaikan. Yang kedua adalah pengorganisasian materi. Setelah mengetahui audiens, kita harus melakukan pengorganisasian materi. Pengorganisasian materi ini lebih kepada menyusun tema materi apa yang akan dibawakan, kemudian persiapan apa yang harus dilakukan seperti menyiapkan PPT, menyiapkan materi, menyiapkan PPT, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pengenalan tempat. Setelah semua disiapkan, kita harus mengetahui di mana tempat kita akan public speaking. Sebaiknya kita datang ke tempat itu 1 jam atau 30 menit sebelum kegiatan dimulai. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya hambatan yang akan terjadi. Kalau kita udah tahu tempatnya di mana, kita juga bisa menyesuaikan bagaimana intonasi bagaimana vokal suara kita, kemudian juga gayanya bagaimana, durasinya seperti apa. Kalau misalnya tempatnya di luar, berarti kita harus memaksimalkan semaksimal mungkin intonasi vokal kita. Dan yang terakhir adalah penampilan fisik. Penampilan fisik ini menjadi hal yang pertama dilihat oleh audiens. Jadi seorang public speaker harus memiliki penampilan yang rapi dan juga bersih, dan juga kita harus bisa menyesuaikan penampilan. Jangan sampai ketika nanti berbicara kita memilih kostum yang salah. Oke, kesimpulan yang didapatkan adalah dalam public speaker terdapat urgensi dari public speaking tersebut. Salah satunya adalah untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Dan itu juga
Gaya public speaking. Public speaking bersifat luntur, artinya tidak hanya bisa menggunakan satu gaya, namun bisa dikombinasikan dengan beberapa gaya. Dan yang terakhir adalah persiapan dari public speaking tersebut. Kita harus mempersiapkan public speaking dari semaksimal mungkin agar nanti ketika public speaking bisa berjalan dengan baik dan juga meminimalisir hambatan yang terjadi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.